Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kita akan bertemu lagi bersama Miss Yeni. Namun untuk hari ini Miss Yeni akan memberikan satu hal yang menarik yang di luar materi, namun ini penting untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, mari kita selalu berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mohon. Oke, berdoa selesai. Silahkan untuk menyiapkan diri kalian. Tenangkan diri kalian dan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini memang di luar apa yang telah kita pelajari. Namun sebenarnya ini sudah Miss Yeni mulai dari dulu saat kalian kecil. Yang selalu Miss Yeni tekankan yaitu tentang literasi. Hari ini kita akan mencoba mencari tahu apa itu literasi. Kalian sering Miss Yeni biasakan untuk membaca, tanya jawab, menulis jurnal, membuat peta pikiran, dan yang lainnya. Jadi sebenarnya itu untuk apa nih? Fungsinya untuk apa? Nah, hari ini akan kita gali lebih jauh sebenarnya untuk apa kita mengenal literasi, untuk apa kita mencari tahu tentang literasi, mencoba untuk memahami literasi dan akhirnya kita mengetahui apa itu makna literasi. Siap ya? Siapkan diri kalian. Oke. Gerakan Literasi Nasional Anak-anak dan Bapak Ibu yang ada di rumah, bukan hanya untuk anak-anak, Indonesia pada tahun 2015 itu sudah mencanangkan atau membuat program yang dinamakan Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah yaitu gerakan untuk memulai anak-anak dalam kebiasaan membaca. Jadi anak-anak selama waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sebenarnya diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu. Bacaan apa saja yang membuat anak terbiasa membaca itu masuk dalam gerakan literasi sekolah. Nah, pada tahun 2017, pemerintah akhirnya membuat suatu program baru anak-anak. Jadi untuk literasi itu tidak hanya baca tulis, literasi itu sudah dibagi menjadi 6 cabang. Literasi sendiri adalah kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Tentunya untuk apa? Untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ada pada baca tulis saja, namun berbagai macam permasalahan, misalnya pada sains, numerasi, finansial atau keuangan atau keekonomian, budaya dan kewarganegaraan. Maka dari itu, pada tahun 2017, selain gerakan literasi sekolah tadi, ada yang dinamakan gerakan literasi nasional. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi ICT atau digital, literasi finansial, keuangan, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Perlu kalian ketahui ketika nanti kalian di kelas 5, akan ada ujian literasi yang disebut AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang akhirnya literasi kalian akan dinilai secara nasional sebagai tolak ukur bagaimana literasi anak-anak di Indonesia. Jadi Miss Yeni siapkan kalian untuk benar-benar kalian itu mampu memiliki literasi yang baik. Nah, literasi itu Miss Yeni sampaikan tidak hanya kalian pelajari di sekolah, kalian juga bisa pelajari di rumah, kalian bisa pelajari di masyarakat. Jadi keberhasilan kalian memiliki literasi yang baik itu tidak hanya tergantung ketika kita di kelas saja, nah, tapi juga kalian usahakan ketika bersama orang tua di rumah kalian melakukan literasi, baik misalnya kalian menonton film, baik kalian melihat berita, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau keluarga terdekat. Saat itulah kalian sedang melakukan literasi. Kalian sedang mendiskusikan suatu hal. Yang itu akan membantu bagaimana pola pikiran kalian akan berkembang. Nah, lanjutkan. Nah, di sini akan membahas lagi tentang literasi numerasi.
Karena untuk literasi baca tulis pasti kalian sudah terbiasa dan kita dimulai dari dulu kelas 1 pasti sudah memulai dengan pembacaan, penulisan yang baik. Dan dimulai dari kelas 4 kalian sudah memiliki pemahaman bacaan yang baik. Dan literasi numerasi itu apa, Miss? Literasi numerasi adalah bagaimana cara kalian menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa, Miss? Untuk memecahkan suatu permasalahan. Begitu. Kita akan menggali lebih dalam tentang literasi numerasi. Literasi numerasi anak-anak merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka, simbol yang terkait dalam matematika untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, kalian juga akan menganalisis informasi melalui grafik, tabel, bagan, dan kalian akan mencoba mengkomunikasikannya. Ini sudah misi yang dibiasakan, jadi kalian pastinya sudah memiliki pengalaman untuk membaca grafik, untuk mengkomunikasikannya, untuk mempresentasikannya dengan baik. Dan fungsinya itu untuk apa literasi numerasi ini? Ini fungsi utamanya, agar kita itu paham sebenarnya kita belajar angka, belajar hitung, belajar data itu untuk apa? Sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Agar ketika ada suatu permasalahan, kita mampu berpikir secara cepat untuk menentukan solusinya. Itu adalah fungsi utamanya. Ya, agar kita berpikir secara rasional, sistematis, urut, kritis, dan saat kita mengambil suatu keputusan, kita mengambil keputusan yang baik. Dan orang-orang yang memiliki literasi yang baik adalah orang-orang yang bisa akhirnya nanti berjuang di abad 21 ini. Kalian ketahui ya, pada abad 21 ini adalah abad di mana persaingan yang luar biasa. Kita sudah belajar globalisasi, kita sudah belajar tentang persaingan di dunia global. Maka dari itu kita harus memiliki literasi yang baik agar kita mampu bersaing di dunia global. Oke. Nah, kenapa Miss kita butuh literasi? Kenapa kita harus belajar literasi? Anak-anak, Bapak Ibu juga yang perlu kita ketahui, Indonesia itu memiliki literasi yang masih rendah. Peringkat kita itu ada di nomor 72 dari 78 negara. Ini berdasarkan data PISA. Data PISA itu apa? Jadi data ketika anak-anak di berbagai dunia diambil nilainya, nilai literasi matematikanya, kemudian diambil sebagai acuan. Dan ternyata anak-anak kita di Indonesia itu mendapatkan peringkat 72. Itu masih sangat rendah. Alasannya kenapa? Alasannya ada di poin selanjutnya, yaitu masih pada tahap menghafal. Belum ada pemaknaan, belum ada penerapan yang baik. Sedangkan soal-soal yang digunakan di luar negeri itu sudah soal-soal penerapan matematika, tidak hanya hafalan. Kita sering bangga ketika kalian atau anak-anak Bapak Ibu di rumah itu bisa menghafal dengan cepat, perkalian cepat, pembagian cepat. Namun yang paling penting di sini adalah bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan soal cerita dengan baik, yang artinya dia memiliki pemahaman bacaan yang sangat baik. Nah, literasi ini sangat penting bagi anak-anak. Maka dari itu, mari tidak hanya di sekolah, silahkan kalian mencoba di rumah agar kalian memiliki literasi yang baik. Bagaimana caranya mengembangkan literasi? Yang pertama, biasakan kalian membaca apapun yang kalian suka, silahkan kalian baca. Kemudian, kalian biasakan untuk menggarisi kata-kata yang penting atau kata kunci pada bacaan. Kemudian lakukan tanya jawab dengan orang-orang yang terdekat seperti yang biasa kita lakukan ketika kita membaca. Kemudian biasakan untuk menulis jurnal. Kalian hari ini mendapatkan apa saja. Karena dengan menulis artinya kalian menggerakkan otak kalian untuk berpikir 2 kali. Membaca, mengingat, dan akhirnya menulis. Itu adalah proses bagaimana mengembangkan literasi yang baik. Tidak perlu langsung, tidak perlu berburu-buru. Silakan buat diri kalian itu nyaman dengan membaca terlebih dahulu. Baru kalian bisa melakukan step-step itu. Nah, itu adalah cara-cara
bagaimana kita bisa mengembangkan literasi dan cara-cara apa saja yang perlu kalian ketahui tentang literasi. Karena menurut Miss Yeni ini sangat penting sekali. Kalau tidak Miss Yeni sampaikan, nanti kalian nggak tahu, waduh literasi itu apa, untuk apa. Jadi ternyata manfaat literasi besar sekali. Jadi Miss Yeni harapkan nantinya kalian setelah ini mau ya untuk mengembangkan literasi, mau membaca lebih banyak, membaca apapun. Kalau mau tanya jawab bersama Miss Yeni, dipersilahkan, silahkan hubungi saja Miss Yeni. Terima kasih untuk hari ini, semoga menjadi manfaat untuk kalian semua, untuk kita semua, dan semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Jika ada kesalahan dari Miss Yeni minta maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Misi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.